Assalamualaikum Humanity, kembali lagi bersama saya Kori dalam program TTS Tanya Tenaga Psikolog. Nah teman-teman, kemarin kan kita sudah bahas seputar apa itu psikologi, apa itu ilmu psikologi. Itu spesifiknya kita sudah bahas dengan Ibu Ina Andriani. Kemudian di episode kedua kita juga sudah membahas mengenai apa itu psikologi industri dan organisasi. Jadi fokus pembahasannya adalah untuk teman-teman yang memang berada di dunia pekerjaan gitu ya, sedang mencari pekerjaan, atau para lulusan-lulusan baru yang memang ingin mencari pekerjaan. Itu cocok banget untuk teman-teman simak. Kalau kali ini saya kehadiran bintang tamu yang gak kalah cantik, gak kalah luar biasa, Ibu Ratna Kusumawati. Beliau adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja gitu. Nah, siapa sih Bu Ratna? Penasaran kan ya? Kita akan bahas Mbak Ratna kenapa sih tertarik di dunia psikologi, kenapa memilih psikologi anak, dan bagaimana ilmu psikologi anak diterapkan dalam keluarga gitu ya. Saksikan! Oke Mbak Ratna, pertanyaan yang pertama saya selalu menanyakan sebenarnya sosok Mbak Ratna ini seperti apa sih? Pasti teman-teman kan banyak yang ingin tahu nih. Mbak Ratna ini seorang psikolog klinis anak, kenapa akhirnya memilih psikologi dan kenapa memilih psikologi klinis anak dan remaja? Punya ketertarikan khusus karena apa nih kira-kira? Aku nih sebenarnya ibu dan ibu, oke. Dua orang anak. Anakku yang pertama itu umurnya hampir 7 tahun, yang kedua umurnya baru masih baby, masih 4 bulan gitu. Nah, aku ngambil magister profesi psikologi klinis anak dan remaja itu waktu tahun 2000 berapa ya? 2010 kayaknya. Oke. 2009 kayaknya 2009. Kenapa tertarik gitu ya ngambil klinis anak waktu ngelanjutin profesinya? Karena yang pertama ya memang tertarik sama dunia anak-anak gitu. Aku tuh tertarik belajar psikologi karena tertarik tentang manusia. Ilmu psikologi kan ilmu tentang manusia. Ya. Jadi sebelumnya itu memang tertarik untuk mempelajari manusia dan akhirnya spesifik untuk ke ranah anak dan remaja karena menurutku ya pertama memang aku senang dunia anak gitu karena dunia anak itu kan dunia bermain gitu ya. Walaupun kayaknya mereka itu ada permasalahan tapi mereka tetap anak-anak yang lucu gitu ya, tetap dunianya memang dunia bermain seperti itu. Jadi memutuskan waktu itu ngambilnya psikologi klinis anak dan remaja. Dan aku tuh berpikir anak-anak ini kan sebenarnya kan fondasinya gini, masa anak-anak itu kan masa fondasi ya. Dimana kalau misalnya masa anak-anaknya berkembang dengan baik, semuanya berkembang dengan baik, maka dia akan berkembang menjadi orang dewasa yang berfungsi dengan baik juga gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada masalah-masalah di masa anak-anaknya ya, gangguan perkembangan dan lain-lainnya, maka itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana dia akan berfungsi saat dia menjadi orang dewasa nantinya gitu. Jadi aku berpikir bahwa anak-anak ini adalah sebenarnya fondasinya. Sehingga aku tertarik untuk ngambil psikologi anak dan remaja. Wah, ini dari cover depannya aja udah kayak seru banget. Tapi sebelum kita berangkat sampai ke pembahasan inti nanti gitu, membahas seputar dunia psikologi anak, aku pengen tahu dulu nih sebenarnya proses kuliah yang Mbak Ratna jalanin tuh berat nggak sih gitu? Kayak kemarin kan aku ketemu sama Bu Inga yang memang notabene-nya dosen. Itu kan pasti suka dukanya banyak, ceritanya banyak banget kayak gitu. Terus boleh nggak sih Pak disebutkan di universitas mana kuliahnya? Ini pasti teman-teman penasaran banget nih. S1 aku tahun 2004 itu di psikologi UI. Kemudian 2009 lanjut ngambil profesi klinis tadi di UI juga. Prosesnya gimana ya? Iya. Ini kalau misalnya ada teman-teman profesi klinis dari UI pasti udah senyum-senyum lah ya. Udah paham lah ya gimana rasanya. Cukup menantang tuh ya. Cukup menantang dalam arti
Ya karena kita kalau profesi itu kan memang ada proses untuk ngambil kasus ya dan lain-lain. Di masa kita juga masih jadi mahasiswa, mungkin juga kita masih belajar. Kita harus ngambil kasus. Kayaknya dulu pas zaman aku tuh kasus harus ngambil sekitar 10 kasus ya kalau nggak salah. Gitu, di masa studi itu di luar tesis juga. Jadi lumayan tantangannya ada lah ya gitu. Cuma yang aku ingat kuliah itu di klinis itu kita support sistemnya itu sangat kuat gitu ya. Jadi antara temen itu untuk saling bisa diskusi bareng, untuk saling bisa backup. Nah itu kayaknya salah satu hal yang bisa membuat survive sampai akhir juga. gitu karena punya support system satu angkatan tuh yang enak lah. Gitu. Tuh jadi memang prosesnya pasti nggak mudah gitu ya. Tapi kan hasilnya kan juga seperti sekarang ya, luar biasa. Tapi gitu. Jadi orang psikolog itu karena kita mempelajari tentang manusia, manusia itu kan selalu berkembang. Jadi sebagai psikolog selesai kuliah pun bukan berarti kita berhenti belajar, justru kayak terus harus ilmu yang kita terus update, yang terus harus kita. Jadi kayak never stop learning lah ya kalau jadi psikolog ya, karena yang kita tangani juga manusia yang dia juga yang terus berkembang kan, terus berkembang. Jadi ilmunya tentang manusia juga terus berkembang. Jadi sebagai psikolog memang ya kayak misalnya sekarang aku ya harus rajin-rajin ikut workshop, ikut seminar, ikut training untuk update ilmu terus gitu. Tuh berarti jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman gitu. Oke, tadi kita udah bahas putar kuliahnya bagaimana, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana awal karir dari seorang Mbak Ratna. Karir setelah jadi psikolog gitu ya? Iya, setelah jadi psikolog. Setelah jadi psikolog, saya langsung kerja di klinik ya, jadi psikolog praktek di klinik, di klinik Smart Kid Clinic namanya, dari tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Di sana memang ada psikolog dan juga kita bekerja sama dengan psikiater juga, dan ada tempat terapinya juga, jadi cukup lengkap. Selain itu saya juga sebagai psikolog di sekolah gitu ya. Memang nggak full time, hanya visit sekolah. Kemudian juga saat ini saya sebagai co-founder dari Life Generation, saya buat perkumpulan psikolog untuk menangani mental health juga, khususnya untuk remaja dan dewasa muda juga gitu. Banyak banget kegiatannya ya, ibu muda punya anak 2, kegiatannya juga tapi luar biasa. Gitu. Oke, sebenarnya kalau ngelihat jadwal yang lumayan padat, gimana sih sebenarnya dukungan keluarga sendiri Mbak Ratna? Ini salah satu yang penting banget sih, salah satu penting yang banget. Khususnya suami ya, spesifiknya suami. Karena kan tadi ya balik lagi di rumah anak masih kecil gitu ya. Tapi kemudian kayak kerjaanku ini kayak harus ada ke klinik, harus ada ke sekolah, kemudian harus ada ke tempat yang satu lagi gitu. Kadang juga di masa pandemi gini udah datang ke klinik, tapi sekarang kan jadinya lebih banyak online ya. Konseling online. Dan itu kan kalau konseling online waktunya itu bisa malam gitu ya. Jadi memang peran keluarga ini sebagai support system itu penting banget. Satu kayak ngedukung, dua kayak kalau praktek nyatanya nih sama suamiku misalnya ya bagi kayak misalnya pas aku lagi ini di masa pandemi gini ya, masa pandemi ya, karena suami juga jadinya work from home. Jadi kalau misalnya aku kerja, dia yang bisa misalnya ngedampingin anak, misalnya kayak yang dampingin sekolah gitu ya. Jadi kalau sebenarnya nggak dampingin full, tapi misalnya anaknya nanya gitu, anakku nanya, papa ini nggak bisa atau apa, jadi tetap ada yang dampingin gitu. Sebaliknya misalnya suamiku kerja, nah aku sebisa mungkin bisa ngatur jadwal kalau aku yang bisa ngurus anak di rumah. Tapi kalaupun dua-duanya lagi nggak bisa, ya udah sama mbaknya yang dampingin gitu. Tapi di bawah pengawasan dari Mbak Ratna sendiri pastinya gitu. Jadi memang psikologi ini menariknya apalagi untuk perempuan menghadirkan suatu bidang pekerjaan yang cukup fleksibel nggak sih Mbak gitu ya akhirnya? Iya, kalau dari segi waktu mungkin cukup fleksibel ya kalau dari segi waktu. Tapi ya ternyata
fleksibelnya tuh harus benar-benar fleksibel. Karena misalnya kayak hari ini aku kerja dari pagi sampai siang nih. Oke. Nanti besok aku bisa kerja misalnya dari pagi sampai sore. Nah besok misalnya sore sampai malam gitu. Nah jadi itu memang fleksibelnya ya juga harus koordinasi sama orang di rumah gitu ya. Kalau misalnya karena jadwalnya kan nggak fix gitu ya. Nah, jadi misalnya hari ini aku kerja ya sore sampai malam gitu. Jadi misalnya nanti apalagi aku punya bayi, ya itu yang nanti yang minta bantuan orang rumah untuk jagain di rumah gitu. Jadi tetap aja pasti ya namanya pekerjaan kan ada tanggung jawabnya ya Mbak ya, tanggung jawabnya yang harus diselesaikan gitu. Walaupun fleksibel tapi tetap aja nih ngatur jadwalnya nggak mudah juga ya teman-teman. Walaupun fleksibel ternyata tetap harus ngatur jadwal. Iya. Gitu. Oke. Aku mau tanya lagi nih Mbak Ratna. Kalau gitu langsung aja deh ke aplikasinya di dunia pekerjaan. Sebenarnya yang paling menarik dari pekerjaan seorang psikolog klinis anak dan remaja itu apa gitu? Yang menarik ya. Yang menarik ya sebagai psikolog anak dan remaja dalam kita menangani klien ya, klien kita memang anak gitu. Tapi dalam kita menanganinya, akhirnya kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak semuanya, khususnya orang tua. Jadi akhirnya kalau dalam prakteknya ya tadi kliennya adalah anak dan orang tua. Karena ya tadi kan remaja pun gitu, masih kita harus bekerja sama dengan orang tua. Pada case-case tertentu juga kita ada kerjasama dengan pihak sekolah gitu. Jadi melibatkan memang support system dari si anak. Kadang juga ternyata oma-opanya nih yang banyak berperan misalnya ya dalam membantu anak sehari-hari di rumah. Ya jadi kita juga ketemunya sama opa-omanya kalau memungkinkan gitu. Jadi dalam prakteknya bekerja dengan anak tapi ya ternyata kita bekerja dengan support sistemnya juga gitu. Karena kan pasti beda ya menggali informasi dari anak-anak dengan informasi memang dari orang yang lebih dewasa gitu. Betul. Sebenarnya gimana sih gitu? Kadang kan orang tua pasti banyak yang nanya juga ya, emang anak saya kenapa saya harus dibawa ke psikolog gitu sih? Emang gimana sih psikolog bisa melihat ada sesuatu yang memang harus ditangani secara serius gitu? Orang tua secara awam kan pasti melihatnya, psikolog kan sama aja kayak saya lebih kenal anak saya gitu nggak sih Mbak gitu? Pernah dapat kasus kayak gitu nggak? Orang tua merasa percaya atau enggak gitu terhadap profesi dari si Mbak Ratna sendiri gitu? Kalau beda nih ya, pengalamannya beda nih. Kalau di klinik, karena saya praktek di klinik, kalau orang datang ke klinik berarti kan memang orang tua ataupun remaja ataupun klien lah ya kita bilang yang sudah merasa butuh. Ya kan? Karena dia datang sendiri, dia datang sendiri untuk mencari bantuan profesional. Jadi dia orang tua ataupun klien sudah pada tahap bahwa ada sesuatu nih di anakku yang kayaknya butuh bantuan gitu. Jadi kesadarannya udah ada. Lebih gampang. Maksudnya untuk misalnya kita beritahu bahwa ya anaknya ada kemungkinan masalahnya ini. Tapi kalau di sekolah, kalau di sekolah kan apa namanya? Saya melakukan observasi gitu ya, saya melakukan observasi terhadap perkembangan anak. Nah orang tua kan biasanya merasa tadi nggak kenapa-napa deh, gitu ya. Nah jadi itu bedanya. Kalau di klinik mereka datang paling tidak sudah merasa kayaknya ada something wrong nih, walaupun kayak belum tahu apa gitu ya. Tapi misalnya kayak kok masalahnya, misalnya ngomongnya kok belum muncul gitu ya, atau kok kayaknya dia masih belum bisa kontak mata gitu. Jadi orang tua sudah merasa ada sesuatu. Beda sama sekolah. Kalau sekolah biasanya orang tua belum merasa, jadi kita duluan yang memulai untuk memberi informasi. Itu yang jadi tadi yang pertanyaan Mbak Pori, susah nggak sih? Gitu ya, gimana? Karena orang tua misalnya belum merasa ada masalah. Nah kalau di sekolah itu yang lebih banyak dilakukan, menyadarkan gitu ya, menyadarkan orang tua bahwa Bu, Pak, ini sepertinya ada perkembangan yang terlambat misalnya di anak kayak gitu. Jadi ada minumnya ya Mbak Ratna. Kalau haus boleh sambil diminum nanti. Tadi kita berarti membedakannya gini, kalau di klinik gitu, orang tua datang ke klinik pasti dengan permasalahan gitu ya. Artinya membawa suatu permasalahan yang memang butuh solusi gitu. Akhirnya sampai ketemu dengan psikolog anak. Tapi kalau untuk di sekolah, memang yang jadi mata pertamanya itu berarti psikolog anaknya sendiri untuk memberitahu ke orang tua yang memang masih belum
tahu nih kira-kira anaknya kenapa Ada ya apa, gitu, betul. ada kendala apa gitu Betul, ya, betul, membedakan betul. itu. Berarti sebenarnya fungsi psikolog anak di sekolah ini sangat besar ya Mbak Ratna. Sebenarnya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri gitu, sebenarnya udah banyak belum sih sekolah-sekolah yang memang menghadirkan psikolog anak seperti Mbak Ratna secara profesional di sekolah? Kalau setahu saya sih kalau sekolah swasta sekarang ya kayaknya sudah mulai banyak ya psikolog sekolah, baik yang misalnya memang full dia setiap hari ada di sekolah atau yang hanya visit gitu. Yang visit pun kayaknya ada yang misalnya seminggu sekali atau misalnya visitnya sebulan sekali gitu. Itu kayaknya sekarang sudah mulai banyak ya. Banyak. Kalau di negeri mungkin mata pertamanya guru BK ya. Guru BK kan juga belajar tentang perkembangan siswa gitu ya, anak gitu. Berarti sebenarnya itu dia tadi berangkat dari program TTS itu sebenarnya para lulusan psikologi itu bisa gimana sih jenjang pekerjaannya, jenjang karirnya gitu. Artinya kan menjadi luas ya teman-teman gitu. Kemarin kita udah bahas dengan Bu Inga, bisa aja jadi dosen gitu ya. Terus aplikasi di lapangan bisa aja jadi karyawan bank gitu. Atau kemarin kalau kita bahas dengan Bu Mira, bisa aja di bidang SDM, HR gitu ya gitu. Sekarang kalau memang spesifiknya lebih ke psikolog klinis anak gitu, berarti memang bisa aja teman-teman juga menjadi psikolog klinis di sekolah-sekolah gitu ya. Memang bisa. Kebutuhannya sendiri sudah sangat banyak ya Mbak, berarti ya gitu. Di rumah sakit, di klinik ya, kemudian di sekolah, dan sekarang kan sudah mulai juga di daycare itu para psikolog klinis anak itu juga dibutuhkan untuk visit gitu. Nah, tuh berarti semakin luas jaringannya ya Mbak. Iya, lumayan, gitu. udah banyak. Udah lumayan banyak gitu. Karena sebenarnya apa ya, untuk waktu angkatan saya deh gitu ya, saya sekolah gitu, rasanya kan psikologi, saya mau jadi apa ya nanti gitu ya pada saat itu gitu ya. Tapi semakin berkembangnya zaman ya, pasti kan pemahaman orang akan dunia psikologi pasti semakin terbuka luas gitu ya, terutama di Indonesia sendiri teman-teman gitu. Dan sekarang juga banyak misalnya dokter anak itu kolaborasi dengan kita psikolog, karena semakin pemahaman bahwa perkembangan anak itu nggak cuma dilihat secara fisiknya, tapi juga penting untuk melihat perkembangan secara psikologisnya, secara mental anak. Jadi sekarang banyak memang ya tadi, makanya salah satunya psikolog ada di rumah sakit gitu ya. Jadi misalnya dokter menangani secara penyakit fisiknya, nanti misalnya psikolog dampaknya nih dengan misalnya dia menjalani pengobatan ya, dengan adakah dampak ke psikologisnya si anak, apakah anak jadi stres, apakah anak jadi takut dan lain-lain. Nah itu juga nanti kerjasama kolaborasi dengan dokter gitu. Gitu, menarik banget ya Mbak Ratna. Gitu, kalau boleh tahu pekerjaan itu pasti selalu ada suka duka. Suka dukanya menjalani kegiatan ini apa gitu. Walaupun ketemunya sama anak-anak terus gitu ya, pasti kan ada hal-hal yang kurang mengenakan mungkin yang bisa di-share ke kita. Kalau sukanya ya, sukanya ya tadi bekerja dengan anak-anak, ya walaupun misalnya mereka datang ke klinik gitu ya dengan permasalahan, misalnya nggak fokus gitu ya, atau misalnya di rumah misalnya emosinya ya, masalah emosi atau masalah nggak fokus, atau misalnya belum bisa ngomong nih gitu ya, ya nanti di klinik misalnya mereka yang nggak bisa diam gitu ya, misalnya mereka jalan-jalan, apa dipegang gitu ya, tapi tetap walaupun kayak agak riuh ya kalau misalnya anaknya aktif banget, kemudian segala macam dipegang, tapi ya namanya anak-anak ya tetap aja gitu anak-anak ya, jadi kayak menyenangkan. Terus sukanya apalagi ya, sukanya dengan anak-anak itu kan kita harus pakai pendekatan ya misalnya, karena kan anak-anak balik lagi kita harus, kalau misalnya bekerja dengan anak, jangan kan bekerja dengan anak, kalau psikolog dewasa pun harus bangun raport dulu ya. Kalau di psikologi itu udahlah pasti harus bangun raport tuh, kayak harus bangun kedekatan trust dulu ya dengan klien. Nah kalau dewasa kita kan dengan banyak ngobrol gitu ya. Nah dengan anak-anak kita juga harus kreatif, misalnya dengan ngajak
bermain dulu, dengan ngajak misalnya bercerita dulu gitu. Jadi itu salah satu yang hal menyenangkan kalau bekerja dengan anak-anak. Kalau apa tadi suka dukanya ya, duka selama menjalani profesi, bukan duka sih ya sebenarnya ya, mungkin lebih kayak apa ya, hal yang menjadi tantangan ya. Kalau menurut aku tuh, kalau misalnya gini, misalnya kita udah treatment nih anak ini ya, kita udah intervensi treatment anak ini, terus kok misalnya udah berapa kali sesi, terus kok misalnya progresnya awal bagus nih, terus kok sekarang progresnya kayaknya sedikit sekali atau bahkan misalnya stuck nih. Nah itu tuh yang jadi dalam intervensi sih kalau aku ngerasanya ya, lebih dalam intervensi kalau misalnya ngerasa bahwa apalagi ya kok misalnya akhirnya kok apa ya, progresnya tuh jadinya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi kayak mungkin harus ada yang dievaluasi lagi, mungkin kita harus ubah programnya lagi, yang seperti itu satu. Yang kedua, yang jadi challenge ya tadi balik lagi Mbak Kori yang aku bilang, bahwa bekerja dengan anak itu kita bekerja dengan orang tuanya, dengan support sistemnya. Jadi kadang apa yang sudah kita programkan untuk intervensi ya untuk anaknya, kadang mungkin jalannya nggak smooth atau jalannya progresnya kelihatannya sedikit gitu ya. Oh ternyata memang misalnya ya misalnya maaf dari orang tuanya juga ternyata dalam menjalankannya, program yang dijalankan juga ternyata mungkin tidak konsisten gitu ya. Atau orang tuanya belum terlalu komit gitu ya, jadi sehingga misalnya kadang terapinya bolong-bolong. Nah itu yang membuat misalnya progres anaknya juga jadinya nggak optimal gitu. Ya itu sih yang menjadi tantangan ya kalau jadi tantangan bekerja dengan anak gitu. Oke. Berarti ya itu dia tadi ya teman-teman, bukan hanya anaknya tapi support sistemnya pun memang harus sangat membantu dari keberhasilan anak ini gitu ya. Kenapa akhirnya harus ada treatment khusus gitu. Kemudian saya ingin tanya, kalau gitu sebenarnya orang tua kapan sih harus mulai waspada atau mencari tenaga ahli apa ya, kalau melihat anaknya tuh ada indikasi seperti apa gitu, atau memang hal-hal apa sih yang sekiranya bisa apa ya orang tua lakukan di rumah untuk mengenal anaknya lebih dalam gitu Mbak Ratna? Ya biasanya lebih baiknya sih misalnya orang tua itu tahu secara umum aja kayak tahapan perkembangan anak. Misalnya anak 2 tahun itu harusnya udah bicaranya seperti apa ya gitu. Jadi kalau orang tua ngerasa bahwa walaupun misalnya secara ilmu perkembangan bahasa mungkin orang tua nggak benar-benar tahu, tapi misalnya orang tua punya kayak pengetahuan umum aja gitu ya. Misalnya misalnya biasanya anak 2 tahun ini sudah mulai banyak ngomong. Ternyata misalnya kok anaknya 2 tahun baru satu kata. Nah, kalau misalnya sudah merasa ada yang seperti itu, sebaiknya langsung diperiksakan. Karena kalau untuk anak-anak, untuk masalah perkembangan, intervensi dini itu selalu akan lebih baik gitu. Jadi jangan ditunggu nih, misalnya 2 tahun belum bisa ngomong, nanti mungkin 3 tahun ngomong gitu ya. Nah itu kan sebenarnya secara perkembangan udah terlalu jauh gitu. Nah misalnya, atau misalnya tadi anak misalnya biasanya nanti orang tua itu kalau udah sekolah, karena kan dapat feedback dari guru ya. Misalnya kelas 1, kelas 2 atau misalnya anaknya belum bisa hafal huruf nih, misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya di kelas teman-temannya udah bisa duduk tenang, dia masih lari-lari gitu ya, masih belum bisa duduk tenang. Nah orang tua karena melihat tadi ya norma anak seusianya dibandingkan teman-temannya nih, misalnya oh iya ya teman-temannya kan udah bisa duduk kelas 2 SD, udah bisa menyimak guru, udah bisa misalnya mulai membaca. Nah misalnya kok anakku masih nggak fokus, masih lari-larian di kelas. Nah itu baiknya orang tua segera memeriksakan ke profesional gitu ya, ke psikolog ataupun ke dokter. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang tua apa ya cukup membaca informasi secara general gitu ya, tapi memang kalau lagi-lagi feeling nggak sih ya Mbak, betul, ya betul, orang tua betul, kan betul. pasti itu ya merasa ada yang beda, insting ya, insting orang tua gitu. Jangan segan-segan untuk langsung menghubungi tenaga profesional. Tapi sebenarnya masih ada nggak sih Mbak stigma kalau nanti kalau saya ke psikolog anak saya dicapnya
ABCD gitu ya. Terus gimana ya nanti saya bisa survive terutama di lingkungan rumah misalnya, nanti orang jadi tahu dong kalau anak saya seperti ini. Nah itu gimana sih Mbak untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu? Kalau sekarang sih sebenarnya awareness terhadap kesehatan mental ya anak gitu ya, kemudian bahwa anaknya misalnya perlu diperiksakan ke psikolog ya, itu sudah lebih, kayaknya awarenessnya kalau saya lihat tuh sudah lebih baik gitu banyak lah ya, sudah lebih meningkat gitu. Walaupun tetap ada misalnya kalau yang sering saya hadapin ya, kalau misalnya dari praktek di klinik, mungkin ibunya bawa nih, tapi mungkin buat papahnya ngapain sih gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin dalam satu keluarga ada yang merasa nggak apa-apa ke psikolog, itu kayak kita check up. Sebenarnya kan dokter kita kan ada check up rutin ya, misalnya ya, rutin check up gitu, general check up untuk kesehatan. Nah sebenarnya psikolog tuh juga kayak gitu perannya. Kita tuh perlu juga check up untuk kesehatan mental kita gitu. Jadi sebenarnya bukan karena ada gangguan apa dibawa ke psikolog tuh karena tadi ya stigmanya gitu, ya, di stigmanya ada masyarakat stigma secara tertentu. umum kayak gitu. Kesadarannya sih sekarang sudah lebih baik ya dibandingkan dulu, walaupun ya masih ada kalau saya temui ya tadi ya misalnya kayak ngapain sih, tapi mamanya bawa gitu, tapi sebenarnya papanya nggak setuju misalnya gitu, atau misalnya orang tuanya, tapi misalnya nenek kakeknya ngerasa ngapain orang anaknya nggak kenapa-napa kok dibawa ke psikolog gitu ya, kayak gitu-gitu. Masih ada, tapi menurut saya sudah lebih baik sih sekarang. Oke, kalau tadi anak-anak kan berarti lebih banyak ke insting dari orang tua nih, perasaan orang tua nih, aduh anak saya kenapa ya gitu ya. Tapi kan kalau udah mulai masuk ke usia remaja, di mana anak-anak mungkin udah punya kelompoknya sendiri, terus dia udah nggak yang terlalu dekat sama orang tua gitu. Memang ada beberapa anak kan yang mungkin secara terbuka bisa banyak cerita ke orang tua gitu. Tapi kan seiring tumbuh menjadi dewasa, pasti anak-anak kan kayak ngerasa aku punya privasi sendiri nih. Nah, kalau yang kayak gitu gimana sih Mbak sebagai orang tua untuk bisa tahu, oh anak saya kenapa ya gitu. Karena kan anak udah pasti punya satu ruang sendiri yang memang hanya untuk dia gitu. Anak udah mulai mau remaja gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau ngomongin orang tua pengen anaknya tetap bisa terbuka, bahkan sampai tahap remaja ya, yang biasanya memang sudah mulai ada rahasia-rahasia, lebih nyaman anak remaja itu misalnya sama teman-temannya ceritanya gitu. Nah sebenarnya tipsnya adalah orang tua perlu membangun koneksi yang kuat, kedekatan emosional yang kuat dengan anak sejak kecil. Jadi fondasinya itu. Jadi sejak kecil, ya Mbak Kori kan juga belajar psikologi ya. Jadi kan sering banget kalau psikologi itu ngebahas tentang attachment. Attachment atau kelekatan emosional antara anak dan figur pengasuh utamanya, yaitu biasanya orang tua. Ya. Nah itu tuh kayaknya terus diulang gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya si kelekatan emosional ini tuh emang benar-benar kalau rumah tuh ibaratnya fondasinya gitu. Fondasi dari semua perkembangan yang baik gitu. Baik perkembangan kognitifnya anak sampai akhirnya tadi yang Mbak Kori tanyain gimana supaya anak yang udah mulai remaja tetap bisa dekat sama orang tuanya. Betul. Kalau hubungan attachmentnya, kelekatan emosionalnya itu baik dari kecil, ini tuh kayak investasi sebenarnya. Nanti by the time dia remaja, dia tetap merasa bahwa orang tuanya adalah figur yang bisa dia percaya. Untuk dia menceritakan mungkin tentang permasalahannya dengan teman-temannya, atau mungkin juga tentang perasaan-perasaan yang dia rasakan, karena dia ngerasa bahwa ya tadi dari kecil orang tuanya memang adalah figur yang bisa dipercaya gitu. Tapi kalau misalnya dari kecil itu tidak dipupuk, terus orang tua mengharapkan pas remaja anaknya lebih banyak curhat, terbuka. Nah, itu agak susah sih ya gitu ya. Ibaratnya kita belum nabung tapi kita udah pengen menikmati hasilnya gitu. Jadi si attachment ini kalau saya selalu bilang ke orang tua, ini tuh kayak investasi kita buat anak kita gitu. Jadi dari kecil emang udah harus kita usahakan. Oke. Gimana dengan anak yang memang tumbuh dengan orang tua yang nggak utuh gitu? Entah mungkin orang tuanya meninggal atau mungkin divorce yang kayak gitu. Gimana sih Mbak gitu? Pasti apa ya, PR-nya lebih banyak nggak sih gitu? Iya, kalau anak tumbuh dengan kondisi tadi ya tidak lengkap lah ya kita bilang orang tuanya. Nah balik lagi sebenarnya teori attachment itu kan kelekatan emosional dibilangnya adalah dengan figur pengasuh utama.
Memang umumnya adalah orang tua. Tapi Mm-mm. kalau pada kondisi-kondisi seperti tadi, berarti siapa nih figur pengasuh utamanya? Misalnya apakah dari kecil dia sama nenek kakeknya? Nah, berarti kelekatannya harus dibangun dengan kakek neneknya. Atau misalnya single parent, ya berarti dengan salah satu figur orang tua itu yang harus tetap dibangun kelekatannya. Walaupun misalnya mungkin ada challenge-nya tersendiri ya. Misalnya seorang single mother gitu, dia harus bisa juga menjadi sosok ayah buat anaknya gitu. Nah, atau misalnya kalau untuk anak-anak yang misalnya di panti asuhan, nah itu ada tantangan tersendiri lagi ya. Itu kan hal-hal lain lagi yang dalam arti ya memang harus tetap dibangun bahwa anak ini punya siapa nih di sana yang jadi tadi signifikan figurnya buat anak ya. Siapa sih yang menjadi pengasuh utamanya yang dimana saat anak misalnya merasa punya masalah, dia merasa takut, dia merasa sedih atau dia merasa marah, dia tahu harus kemana orang dewasa yang bisa untuk membantu dia mengatasi tadi ya permasalahan yang dia alami gitu. Tetap harus ada apa ya tadi kita bilangnya ya figur yang buat orang tua anak untuk bisa trust lah, percaya gitu. Memang sosok pertama yang dicari gitu ya sama anak gitu. Kalau memang ada permasalahan gitu. Seru ya teman-teman ya. Masih banyak pasti pertanyaannya nih. Oke, sekarang aku mau coba beralih ke isu yang lagi hangat, pandemi. Nah, ini tuh kayak udah pasti jadi PR banyak orang tua, PR guru juga di sekolah gitu ya, Mbak. Sebenarnya kemarin aku sempat tanya sama Bu Inge gitu, dari kondisi ini sebenarnya siapa yang paling terdampak secara level pendidikan gitu. Bu Inge bilang sebenarnya anak-anak yang masih kecil-kecil nih, anak TK, mungkin SD awal itu yang memang masih lumayan terdampak karena kebutuhan sosialisasinya terhambat. Nah, itu gimana sih Mbak kalau menurut Mbak Retna sendiri pandangannya melihat situasi yang kayak gitu? Iya benar, kalau dibilang dampak dari sisi tadi ya, kita kan sebagai manusia ini kan emang punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, anak-anak adalah juga dunianya adalah dunia bermain gitu kan. Anak-anak ini kita ngomongin anak-anak tadi kan yang prasekolah gitu ya. Mungkin anak-anak yang baru sampai kelas 1 SD gitu ya. Kebutuhan main mereka ini masih tinggi gitu. Kebutuhan bermain mereka masih tinggi. Kemudian dengan pandemi ini berarti kan ada pembatasan ya. Mungkin di awal-awal kemarin bener-bener yang nggak boleh keluar rumah gitu ya. Bener-bener mainnya ya udah di dalam rumah aja. Dan mereka misalnya nggak bisa untuk bermain di luar, nggak bisa bermain dengan teman-teman mereka gitu. Nah kadang kan orang tua merasa ya udah anak-anak ya, yang penting ada mainan di rumah gitu ya. Mungkin ya udah main aja. Tapi sebenarnya mainan itu kan cuma toolsnya doang ya sebenarnya. Nah, anak itu juga punya kebutuhan untuk dia terkoneksi sama orang-orang di sekitarnya dia, terkoneksi dengan orang tuanya, terkoneksi juga dengan tadi misalnya teman-temannya dia. Kalau tadinya anaknya udah sekolah, dia terkoneksi juga dengan gurunya gitu. Nah, koneksi ini yang sebenarnya juga salah satu faktor yang penting untuk kesehatan mental gitu. Sehingga misalnya anak-anak yang pandemik ini misalnya hanya di rumah, kemudian bisa dibilang misalnya dia hanya bermain sendiri jadinya ya, karena orang tuanya juga mungkin sibuk bekerja dari rumah gitu ya, tidak full juga menemanin anaknya bermain gitu. Nah sebenarnya apakah anak-anak bisa mengalami stres? Iya, anak-anak juga bisa mengalami stres. Tapi kalau orang dewasa mungkin kita bisa ngomong ya, aduh aku stres nih gitu ya, butuh me time, butuh apa gitu ya. Nah kalau anak-anak kan dia belum bisa membahasakan itu gitu ya. Bahkan kadang mengenali bahwa dirinya itu sebenarnya stres, anak juga umumnya belum bisa. Jadi orang tua yang harus peka terhadap perubahan perilaku anak, perubahan emosi anak. Misalnya selama pandemi ini kok jadi rewel ya dia ya, atau misalnya kok jadi gampang cranky ya gitu, atau misalnya ada perubahan-perubahan perilaku lain yang sebenarnya sebagai orang tua kita harus lebih kita harus lebih peka aja. Karena stresnya anak mungkin dia nggak
bisa menyampaikan. Ada juga yang saya temui selama pandemi ini, misalnya anak ya mengalami gangguan tidur. Udah bisa anak ngalamin gangguan tidur. Jadi misalnya tidur itu suka kebangun kalau malam, kayak ada nightmare gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba malam-malam kebangun terus misalnya muntah gitu. Nah, itu kita juga harus peka ya, apa ya yang membuat ada perubahan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya pandemik ini apakah berdampak pada anak? Iya benar berdampak gitu. Tapi kadang karena kita menganggapnya ya udahlah anak-anak gitu ya, dia belum bisa mengungkapkan apa-apa, jadi dianggapnya nggak berdampak apa-apa. Padahal belum tentu gitu. Justru harus kita lebih peka karena anak belum bisa mengungkapkan secara jelas kan apa yang dia